tidak pernah benci sama kamu. Kalau papi marah, itu karena papi sayang sama kamu. Karena papi tidak ingin kamu terluka. Karena papi ingin kamu menjadi seorang wanita yang kuat, tegar, dan mampu menghadapi segala kehidupan. Papi yakin kamu bisa. Pohon hap lagi ya, pohon hap ya. Makanan datang biar makin berat. Reva bisa makan sendiri. Semoga aja Reva nemuin surat ini. Woi! Ngapain di situ? Woi, jangan kabur! Woi, berhenti! Maling! Maling! Woi, berhenti! Jangan kabur! Woi, berhenti! Kayak ada orang ya? Apa jangan-jangan maling lagi? Kamu ada apa-apa sih? Surti jadi takut kok. Oh my god, Surti, lepasin tangan lo. Lo tuh jangan gila ya, rese banget sih lo. Ya tapi kan takut nggak mau. Aduh, mendingan lo masuk ke dalam kalau lo takut masuk ke dalam. Nggak mau, nggak mau. Apaan sih nih? Ada apa ini? Tunggu. Ini ada apaan sih? Tadi ada maling mau masuk lewat kamar atas, Bu. Kamar atas? Iya, Bu. Kejar! Saya mau mencoba kejar malingnya lagi. Ya cepet. Kejar. Berani-beraninya sih masuk ke rumah gue. Ada apa, Pi? Tadi security bilang ada maling mau masuk lewat jendela kamu. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Iya, Pi. Reva nggak apa-apa kok. Ya udah sekarang mau masuk, kunci jendelanya ya. Oke. Kok bisa ada maling ya? Udah, kalian masuk aja. Surat apa ya ini? Masa iya nih surat dari maling tadi? Apa jangan-jangan ini dari Boy?
Maaf dokter, ini hasil diagnosa pasien yang bernama Revalina Putri. Oh ya. Ya, baik. Makasih suster ya. Sama-sama dok. Semua hasil diagnosa Reva, semua baik dan normal. Dan baik. Alhamdulillah. Cuma kelihatannya Reva ini lagi depresi berat. Mungkin dia punya masalah besar sehingga membebankan pikirannya dia. Depresi. Depresi karena apa, dokter? Halah, ini anak natskal pasti lagi frustasi soal boy. Nggak salah lagi. Terus apa yang harus kita lakukan, dokter? Untuk sementara, kami akan kasih obat penenang dulu, biar dia bisa tidur nyenyak. Dan ini sifatnya sementara ya Pak ya. Waktunya istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boy, gimana tadi keisi semua? Halo, gua gak semua keisi tuh. Hari ini gua hapus banget men. Mana tadi gua disuruh push up 2 kali lagi sama guru piket gara-gara gua telat. Hapus banget gua. Bete gua. Biar gua sembuh kayaknya gua harus makan banyak nih. Kita kantin ya. Reva udah baca surat dari gua belum ya? Jangan-jangan Reva udah nemuin surat itu. Tapi dia malah tetap gak mau angkat telepon dari gua. Woi! Dia aja ke kantin malah gua dicuekin. Oh, lu ngomong sama gua? Bukan, gua ngomong sama meja nih. Ini gua ngomong sama lu lah. Lu pikir gua udah gila apa? Ngomong sendirian. Lu kenapa sih? Kok bisa sampai bengong gitu? Oh, gua tahu nih. Kalau lu udah kayak gini lu pasti mikirin Reva nih, nggak salah lagi nih. Ya, iya sih, Yan. Emang kenapa lagi sih sama Reva? Ya, jadi gini, Yan. Bokap gue sih ngasih ide yang sangat bagus buat gue. Karena selama ini tuh gue mau ketemu sama Reva tuh susah. Soalnya Reva gak mau ketemu sama gue. Gue telepon dia gak diangkat. Gue SMS dia gak dibales. Nah, kebetulan banget nih. Bokap gue tuh ngasih ide yang sangat bagus. Yaitu bikinin surat untuk Reva. Keren, jadul abis. Lu muji gue apa nyindir gue sih? Ya muji lah gua, masa gua nyela sih? Itu, jadul banget. Terus gimana tuh? Ya, mau gak mau gue harus manjat ke rumahnya Reva. Soalnya gue harus ngasih surat itu ke kamarnya Reva. Ya meskipun gue hujan-hujanan, tapi gue tetap harus manjat ke rumah Reva. Tapi pas sampai gue di atas nih ya, udah nyampe nih, gue ketahuan sama security di komplek rumah itu. Gue diteriakin maling, ya gue langsung buru-buru kabur dong. Sama kayak gue lagi itu dong. Kalau kata nyokap lu mah nggak cocok tahu. Tapi suratnya udah lu kasihin ke Reva belum? Ya nggak tahu juga sih. Soalnya kan Reva nggak kalau gue ada di sana. Tapi sebelum gue pergi, surat itu gue taruh di depan pintu. Dan yang jadi masalahnya, gue nggak tahu surat itu nyampe ke Reva atau enggak. Oh, itu masalahnya yang bikin lu bengong. Udah lu, tenang aja lah. Gak usah bengong-bengong kayak gitu, jelek lu tau gak? Kita kan punya teman-teman cewek. Kita suruh mereka aja tanya gimana keadaan Reva. Dan mereka juga kita suruh cari tahu Reva itu diterima surat dari lu apa belum. Ini kantin yuk, lapar nih gua. Duluan ya. Apa yang membebani pikiran kamu? Sampai dokter bilang kalau kamu agak sedikit depresi. Itu yang bikin kamu menjadi demam dan lemas kayak gini. Reva nggak apa-apa Kopi. Reva, kayaknya kamu itu mikirin boy ya.
Udahlah Reva, kamu tuh harus bisa menerima kenyataan kalau kamu sama Boy tuh gak mungkin bersama Reva. Asal kamu tahu ya sayangnya, mamanya Boy itu bukan hanya gak suka sama kamu, tapi dia itu udah anti banget sama kamu sayang. Ya elah Be, segini mah belum ada apa-apanya. Gue lebih parah dari ini kale. Dibikin depresi malah frustasi sama Boy. Anak lo sih gak bakalan sanggup kayak gue. Dia bisa gila karena Boy. Sayang, itulah kehidupan. Ada kalanya semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan tidak terwujud. Dan itulah kenyataan. Kita diajarkan untuk selalu bisa menerima dan keluar dari setiap masalah yang ada. Wah, kalau ini sih Reva harus cepet-cepet tahu nih. Iya. Yaudah bentar, gue telepon Reva. Oke. Teleponnya masih nggak aktif nih. Ya udah nggak apa, tapi kan kita tetap mau ke rumah Reva pas pulang sekolah. Nah, iya bener-bener. Sesuai rencana awal aja gimana? Jadi kan kalian nanti pulang sekolah mau ke rumah Reva dulu kan? Ya hitung-hitung sambil jengukin dia. Sekalian lo kasih tahu, lo ceritain kalau mamanya Boy itu udah ngasih lampu hijau ke Reva. Boleh tuh, boleh. Harus lah. Gila, enak banget nih makannya. Nah, ketok. Iya. Terus. Kurang dalam itu, Gitu, pas gitu. Ganeng kieu. Aduh, brother. Saya akan segera menikah dengan Neng Rengganis anu panggelisna seibu kota teh. Serius ini teh? Yoi, bro. Bang, sebentar. Ini teh masih mimpi apa gimana? Hello, sadar dong. Sebentar, dicubit. Eta benar. Bah, kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Aduh, dipikir dulu. Siapa yang sembarangan? Siapa yang tidak serius? Siapa yang masih tidur? Ini semua benar, brother. Apa adanya, saya segera menikah dan ini usulan dari kita berdua. Aduh, wah, ingat nih ya. Si Neng teh kan tidak setuju abah menikah lagi. Nanti perasaannya seperti gimana? Sok. Bah, kalau si Neng punung, terus pulang ke Bandung, balik jeung menung. Karunya tuh, bah. Jalan tak rengat. Nanti setelah menikah dengan Teh Anis, baru saya akan kenalin sama si Neng. Beres. Nah, naonan itu, bah? Hah? Abah tuh yang menang sorangan. Si Neng teh ya, anak satu-satunya Abah. Perlu pikannya hati Abah, orok Abah si Neng teh, bah. Kebayang, bah, kalau si Neng tahu Abah mau menikah. Wah, kacau pikirannya, bah. Keputusan saya teh sudah bulat, brother. Ya. Karena bukan apa saya teh takut siksa dari Tuhan. Saya takut menyebarkan fitnah, memberikan contoh tidak baik. Dan lambat laun si Neng pasti akan menerima Neng Anis. Dikarenakan Neng Anis adalah seorang ibu yang baik. Ya, kalian mah tidak tahu. Lain. Kalunya, si Neng jeung si Moni kalau tahu si Abang mau nikah. Nah, ini teh pada bisik ini teh dosa, brother. Gak ada yang mau bisik, Abah. Ada. Memang kita harus mengagalin pernikahannya si Abah. Kudu. Daripada terjadi pertumpahan oli di bengkel. Nah, ini teh bisik-bisik. Apa yang tumpah ini teh ya? Nah, terus gawe deh ya. Ese. Sok mahadinya we eta mah. Kasih tahu saya tuh. Oli, oli. Oli. Kan gue pengen tahu kan yang mana. Siapa sih nelfonin gue? Gak tau orang lagi sekolah apa mau masuk kelas. Mana nomornya gue gak tahu lagi.
Halo, Halo Cindy. Kapan kita hangout? Tristan? Maksud kamu apaan sih? Jadi kamu masih ingat suara aku ya? Terus maksud kamu apa? Nembak aku langsung jalan kayak gitu? Emangnya nggak boleh ya? Kan sekarang kamu itu jadi milik aku. Apa? Gue milik lo. Oke gini. Biar aku perjelas. Haikal bertarung sama aku kemarin. Itu dengan sebuah taruhan. Dan taruhannya kalau Haikal kalah, dia akan nyerahin kamu buat aku. Jadi kamu ngerti sekarang? Nggak mungkin. Haikal nggak mungkin kayak gitu. Lo jangan ngasal deh ngomongnya, Tristan. Kalau kamu nggak percaya, silakan kamu tanya Haikal langsung. Yang jelas sekarang kamu harus tahu kalau kamu milik aku. Enggak. Pokoknya asal lo tahu, gue itu bukan milik siapa-siapa, termasuk milik lo. Ini kenapa tuh? Ya, mana gue tahu. Sin, lo kenapa sih? Kok emosi banget kayaknya? Ada apaan sih? Tadi gue ditelepon sama Tristan. Terus dia ngajakin gue jalan gara-gara dia bilang gue udah jadi milik dia. Gara-gara dia bilang sama gue kalau Haikal tuh ngejadiin gue taruhan pas kemarin tanding. Kalau dia kalah, dia bakal mundur dari jabatan ketua aja dan ngasih gue ke Tristan. Hah? Sini dengerin gue ya. Lo jangan pernah dengerin kata-katanya Tristan. Lo tahu kan kalau Tristan itu biang kerok, dia biang masalah. Dia cuma pasti pengen bikin lo sama Haikal itu berantem. Ngerti kan? Duh, dia gak sopan banget sih nelpon. Gue gak terlalu percaya juga sama dia, cuma Ya udahlah, lo jangan terlalu dipikirin, Sin. Mending kita masuk kelas yuk. Oh, jangan dipikirin, oke? Tenang aja. Nanti gue kasih lidian nih buat lo. Enak sayang. Sayang. Papi nggak tega lihat kamu kayak gini. Kalau memang Boy yang bikin kamu galau, please lupakan Boy. Papi tenang aja. Reva emang mau lupain Boy kok. Emang bener omongan Papi. Sampai kapanpun mamanya Boy itu nggak akan pernah nerima Reva. Tapi Reva butuh doa dari Papi. Dukungan dari Papi supaya Reva bisa cepat move on dari Boy. Iya sayang. Papi akan ada di sini. Jadi kalau kamu butuh apa-apa sama Papi, kamu panggil Papi. Papi hari ini nggak kerja. Ih, jangan kayak gitu dong, Pi. Pasti kan Papi banyak kerjaan di kantor. Udah nggak apa-apa, Reva bisa makan sendiri juga kok. Enggak. Karena kamu adalah hal yang terpenting. Hal yang terpenting dalam kehidupan Papi. Maafin Reva ya, Pi. Maafin Reva karena selama ini Reva cuma bisa bikin Papi kesel. Cuma bisa bikin Papi marah dan bikin Papi sakit hati. Reva gak pernah bisa bahagiain Papi. Udah. Kamu jangan terbebani pikiran kamu dengan pikiran seperti tadi. Ya, lihat Papi. Papi tidak pernah kesal sama kamu. Papi tidak pernah benci sama kamu. Kalau Papi marah, itu karena Papi sayang sama kamu. Karena Papi tidak ingin kamu terluka. Karena Papi ingin kamu menjadi seorang wanita yang kuat, tegar, dan mampu menghadapi segala kehidupan. Papi yakin kamu bisa. Pohon hap lagi ya, pohon hap ya. Makanan datang biar makin baik. Reva bisa makan sendiri. Jadi gimana nih? Kalian mau ikut nonton nggak? Bang Chandra fighting sama Roger? aduh, pengen sih. Cuma kan gue mesti ke Haikal dulu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba dia pengen nonton atau gimana, gue nyusul deh sama dia. Kalau gue, Raya sama Megan mau ke rumahnya Reva dulu. Abis itu kita baru nonton Chandra. Oke.
Kalau gitu gue balik dulu deh ya. Gue harus mulangin mobil gue dulu nih. Nanti gue ke warung Babe, pakai motor gue aja, terus gue ajak anak-anak dojo. Oh ya udah deh. Kalau gitu kita ketemuan di dojo aja ya. Nanti kita berangkat bareng. Oke, sip, yuk. Sin. Yes. Tolong pencetin ini dong, bukain kunci mobil gue. Ih, Bebep. Songong lo. Dadah, hati-hati ya, Beb. Cindy mau aja lagi. Ini kan anak Black Cobra yang suka bikin onar, yang pernah ikutan bentrok beberapa kali sama Mas Chandra kan? Siang, Bu. Kamu ngapain sini? Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Saya udah gak ada hubungan lagi sama Chandra, jadi kamu jangan ganggu saya. Tunggu dulu, Bu. Tenang dulu. Saya cari ibu, nggak ada urusan sama sekali dengan Black Cobra ataupun Chandra. Saya cuma mau nyampain salam dari guru saya. Salam? Dari guru? Ibu ingat nggak kejadian yang semalam di parkiran? Ada cowok yang bantuin ibu bawa belanjaan ibu ke taksi. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Mbak. Sampai ketemu ya. Oke. Oh, itu guru kamu? Iya, Bu. Dia itu namanya Bang Ray. Dia itu guru saya. Dia yang nitip salam sama ibu. Waalaikumsalam. Itu udah saya balas tuh salamnya. Iya, makasih, Bu. Oh ya, Bang Ray nitip nomor teleponnya buat Bu Devi. Ini kartu nama dia. Nggak nyangka, aku pikir cuma aku doang yang terkesan waktu pertama ketemu semalam. Ternyata dia juga. Pakai ngirim muridnya segala buat nemuin aku lagi. Oh iya, Bu. Kalau ibu nggak keberatan, boleh kan saya minta nomornya buat Bang Ray? Oh, boleh. Nih, ini nomor saya. Nih, kamu catat aja. Oke. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau gitu, aku permisi dulu. Oke. Selamat siang. Ya, siang. Misi. Hai, Kal. Clara? Sorry, aku boleh duduk, Kak? Oh, iya, boleh. Makasih. Ini aku bawain makanan buat kamu. Buat aku? Ya iyalah, masa buat aku? Ya kan aku mikirnya kita udah temenan, makanya aku kesini bawain makanan karena kamu juga lagi sakit kan. Oh. Oke, makasih ya. Sama. Dicobain dong.
dibuka. Iya. Bisa nggak? Sorry. Oke. Makasih ya. Ya. Haikal. Sebenarnya sih aku kesini ada yang mau aku ceritain sama kamu soal Reva sama Boy. Aku boleh nggak minta alamat rumahnya Reva? Mau ngapain? Kaget banget sih dengernya. Biasa aja kali, Kal. Aku itu mau ke rumahnya Reva. Aku cuma mau jelasin sama Reva kalau emang aku tuh nggak ada apa-apa sama Boy. Jujur aja emang aku nggak ada niat buat deket sama Boy atau ngerebut Boy dari Reva. Jadi aku pengen jelasin ke dia dan aku pengen ngasih tahu ke Reva kalau memang Boy itu setia banget sama dia. Karena Reva perlu tahu itu, Kal. Kamu percaya aja sama aku, Kal. Aku nggak bakal ganggu hubungan mereka kok. Ya udah. Aku percaya sama niat baik kamu. Dan jujur aja aku salut sama kamu. Kebetulan alamatnya aku simpen di phone book aku. Oke, bentar ya. Nih, kamu catat aja. Sorry, boleh pinjam bentar ya? Oke. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mau ngelakuin ini semua? Iya, simple aja sih, Kal. Karena aku itu suka temenan sama Boy, sama Reva, sama kalian juga. Makanya aku cuman pingin aku diterima jadi teman kalian. Ya boleh aja sih. Kita semua terima kok temenan sama siapa aja. Apalagi orang yang baik kayak kamu. Thanks banget ya, Kal. Aku jadi lega banget dengernya. Oh, iya ini udah alamatnya. Makasih ya. Udah catat ya? Udah. Oke. Ya udah kalau gitu aku mau langsung pamit aja ya. Aku mau ke rumah Reva. Oke. Tapi kamu nggak apa-apa nih aku tinggal sendirian? Nggak apa-apa, santai aja. Oh, ngomong-ngomong makasih ya makanannya ya. Oke, ya. Dihabisin ya. Iya. Ya udah. Makasih ya, Kal. Clara, good luck ya. Makasih ya. Ya. Coba, pernapasan lagi. 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 Bagus, lagi. Lagi, kaki. Tarik napas yang dalam. Bagus ya. Lagi. Lagi. Bang Ray, gue mau ngomong sesuatu yang penting. Penting apaan sih? Penting bang, bentar aja.
Apa Lex? Apa yang lebih penting dari ngajar Roger? Gini bang, tadi gue ketemu cewek yang semalam abang nolongin di parkiran. Ingat nggak yang bawa belanjaan banyak? Dia sendiri aja kedapetan. Nah ternyata nama dia itu Devi bang. Devi? Iya. Terus dia itu guru. Tadi gue kasih nomornya abang ke dia, dan juga dia juga kasih nomornya ke abang. Lu kok main nyelonong gitu sih? Emang gue nyuruh? Nggak izin lagi main kasih nomor gue. Lu bilang apa lagi sampai dia kasih nomornya? Udahlah bang, gue tahu kok kalau abang suka sama dia. Terus ceweknya baik lah ya, guru. Dia pasti nggak bakal kecewain abang. Abang nggak usah ragu sama dia. Dia juga banyak tanya tentang abang loh. Terus gue ceritain tentang abang, makanya dia kasih nomornya ke abang. Nih bang, gue kirim nomor dia ke abang ya. Nah, udah masuk nggak? Coba cek.